Berselisih dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan akan lari. Berselisih dengan teman kerja, walaupun kita menang, tiada lagi tempat bekerja. Berselisih dengan bos atau pimpinan, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan. Berselisih dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan akan renggang. Berselisih dengan teman, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kehilangan kawan. Berselisih dengan pasangan, walaupun kita menang, perasaan sayang pasti berkurang. Kita berselisih dengan siapapun, walaupun kita menang, pada prinsipnya kita kalah. Yang menang hanya ego kita, dan yang jatuh jati diri. Ada banyak hal yang menjadi penyebab orang berselisih paham, mulai dari kesalahpahaman itu sendiri, merasa tertipu, merasa dikhianati, sampai karena alasan difitnah oleh orang lain. Manusia itu memiliki emosi yang bisa diungkapkan melalui sikap, amarah, rasa kecewa, dan kesedihan. Emosi dapat menyebabkan konflik yang mengarah kepada tindakan, mulai dari perkelahian, ejekan, saling intimidasi, fitnah, bahkan tindakan kekerasan. Dari riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menzalimi dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu di dada. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang lain. Setiap muslim atas muslim haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya." Hadis riwayat Muslim. Setiap orang memiliki persepsi dan pandangan tersendiri terhadap sesuatu hal. Mungkin bagi kita satu hal itu biasa saja, namun bagi orang lain itu suatu yang luar biasa. Ketika terjadi konflik akibat beda persepsi, lalu bagaimana sikap kita? Ikut pro dan kontra, atau netral, atau menjadi pendamai? Menjadi pendamai bukan netral, karena netral itu pasif, tidak berbuat apa-apa selain diam tanpa memihak. Tapi mendamaikan itu merupakan suatu sikap positif dan proaktif, implementasi atas keimanan seseorang karena memilih keutamaan dalam kebaikan, agar terciptanya masyarakat yang bersatu padu dan kokoh berdiri, ibarat tubuh yang sehat walafiat. Setiap ruas jari manusia harus bersedekah setiap hari. Berbuat adil terhadap orang lain merupakan sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Konflik antar individu maupun kelompok, mau tidak mau, sadar tidak sadar, pasti akan terjadi suatu waktu. Sebagai akibat, manusia itu pelupa. Terkadang emosinya duluan di depan daripada logikanya. Namun, menjadi pendamai itu pilihan hidup dari orang-orang yang baik. Damai itu keinginan mayoritas banyak orang. Setiap suku, ras, dan agama pasti menginginkannya. Namun, sedikit orang yang berkontribusi untuk menciptakan perdamaian. Malah lebih banyak memilih jalan pro dan kontra
atau bahkan menjadi tukang siram minyak ke dalam kobaran api yang sedang menyala. Padahal, cinta yang ada dalam diri setiap manusia untuk menciptakan perdamaian, bukan persaingan. Setiap orang memiliki titik target dan kadar untuk tujuan yang berbeda-beda, tapi untuk mencapai tujuan akhir yang sama, yaitu kebahagiaan dan kedamaian hati. Bila hati sudah damai, menjadi pendamai bukan pekerjaan yang sulit lagi. Daripada memilih jalur keberpihakan yang dia sendiri tidak tahu, sikapnya ini malah memperkeruh sebuah konflik. Nikmatilah hidup ini tanpa membanding-bandingkan dengan yang lain. Jadikan hati itu damai agar bisa membahagiakan diri sendiri dan juga dengan sesama. Jadilah pendamai, bukan orang yang netral, apalagi menjadi pemicu konflik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.